kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Pasti luar biasa semua ya. Coba Kak Kori, sapa anak remaja Kak Kori. Oke. Shalom adik-adik remaja. Apa kabarnya hari ini? Luar Waduh, biasa. luar biasa. Sekarang giliran kelas tanggung. Iya. Salam anak tanggung, apa kabarnya hari ini? Luar biasa Udah kalah semuanya. juga semangatnya. Oke, karena kabarnya luar biasa semua, semuanya happy walaupun kita masih kebaktian by online, tapi kakak yakin adik-adik juga semuanya sukacita. Kita angkat pujian kita, ku masuki gerbangnya. Sambil bertepuk tangan ya. Tapi biar lebih semangat lagi kita ulangi sekali ya. Kita ulangi sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ayo, tepuk tangan semua. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan Dia girakanku, Tuhan Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakan Tuhan, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oke, semuanya bergirang ya, semuanya sukacita. Jadi kita angkat lagi pujian kita hari ini, ku rasa bahagia. Oke, tunjukin muka bahagianya ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan sahabatku, ya saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya sahabatku, ya saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita Berdoa ya, berdoa sebelum kita lanjutkan lagi untuk memuji Tuhan. Kak Kori, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan masih membangunkan kami pagi ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Ajar kami Bapa supaya kami selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke tangan Tuhan saja, supaya Tuhan ikut campur tangan, supaya kebaktian kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga kami serahkan hati dan pikiran adik-adik kami, supaya hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Jauhkan dia dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di atas semuanya itu Bapa, ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi. Sekarang kita mau daki-daki dulu, Kak. Oke. Kita mau angkat lagu pujian daki, 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 Gunung yang tinggi. tapi dengan gerakannya ya, Dek, ya. Semuanya berdiri ya. Adik-adik juga berdiri ya. Supaya badannya itu lentur, tidak sakit-sakit. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi. Daki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, luar biasa. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita masih angkat lagu pujian ya, Kak. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Dalam sikap berdoa kita angkat pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, kita satukan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh hadir di dalam ibadah online kami di hari Minggu ini juga Bapa, di pagi hari ini. Bapa, bukakan pintu hati dan pikiran kami. Kami belajar sebagian daripada firman-Mu di pagi hari ini, agar firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kami sebagai guru, dan juga kepada anak-anak KKR kami, kelas anak tanggung, dan juga kelas remaja. Kiranya apa yang kami pelajari bisa bertumbuh dalam pribadi kami masing-masing Bapa. Ibadah online kami di minggu ini juga kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang beracara. Jauhkan segala gangguan dalam perjalanan ibadah kami di pagi hari ini. Semua kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Bapa. Di atas semua ini, ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Pada pagi hari ini kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Yang pertama dulu kita buka dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Dikasih tanda dulu, anak tanggung, anak remaja, dikasih tanda dulu yang Keluaran 18 ayat 19 sampai 27 dikasih tanda dulu. Lalu kita buka pengkhotbah. Pengkhotbah itu kita samakan saja. Sebenarnya anak tanggung ayat hafalannya berbeda sama anak remaja, tetapi biar enggak bingung kita samakan saja karena ini kita gabung juga. Jadi kita samakan, kita ambil aja yang dari Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12 dikasih tanda juga di situ. Pengkhotbah 4 ayat 12 itu cuma satu ayat saja dikasih tanda di situ. Oke? Sudah? Oke. Sekarang kita balik ke Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Nah, anak adik-adik kami semua yang tanggung, yang remaja, fokus saja pada Alkitabnya. Abang akan bacakan sambil diikutin di dalam hati masing-masing. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Begini firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat yang ke-20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dari keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka
meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Ayat yang ke-24. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Tema yang sebagai pelajaran kita di pagi hari ini, tema untuk anak tanggung itu lebih efektif. Anak remaja juga sama, temanya lebih efektif juga. Oke. Pada hari ini, pada minggu ini, berdasarkan bacaan kita tadi, Keluaran 18 ayat 19 sampai 27 tadi, kita belajar tentang seorang tokoh yang sangat tidak asing di dalam Alkitab. Bahkan dari kecil, dari sebelum masuk ke kelas tanggung, kelas remaja juga, kita sering mendengar seorang tokoh tadi di sini yang disebut adalah tokoh yang bernama Musa. Jadi dia mempunyai seorang paman yang namanya Yitro. Kalau dalam bahasa Karo disebutnya Jethro. Yitro kalau di dalam bahasa Indonesia. Makanya di GPKP tempat kita gereja sebagai orang GPKP itu ada namanya Jethro. Jadi kan kalau GPKP itu kan ada runggun. Runggun itu ya ini gereja besar ini runggun kan, runggun. Baru di bawahnya ada sektor. Ada sektor di situ. Ada sektor. Tambun ini kalau kan semua ada 7 sektor. Ada 7 sektor ya. Ada 7 sektor, kalau GPKP Tambun ini ada 7 sektor. Nah, jadi di sektor itu ada lagi dibagi yang namanya Jethro. Sebenarnya diambil dari sini tadi, yang apa kita baca di sini tadi. Yang kita baca di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai 27 tadi, itu sebenarnya diambil di contohnya diambil dari situ. Jadi Jethro itu kan ada berapa pengepkep di sektor itu, ada beberapa serayan atau serayan di sektor itu. Jadi berdasarkan jumlah serayan itu dibagi. Misalnya kalau ada 4 di dalam sektor itu serayan, itu Jethro-nya dibagi 4 lagi seperti itu. Nah, itulah yang diambil dari situ. Jadi sebenarnya nama Jethro itu diambil dari nama pamannya si Musa tadi, yang kita pelajari dari ini nasihatnya, yang memberikan nasihat kepada Musa tadi, yang namanya Yitro tadi di dalam bahasa Indonesia. Nah, Yitro memberikan nasihat kepada Musa. Kita tahu adalah Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, di dalam perjalanan ada 40 tahun lamanya. Di dalam perjalanan itu Musa juga sebagai manusia tentunya kelelahan untuk mengarahkan bangsa Israel yang segitu banyak. Itu sangat sulit, tidak gampang. Membawa orang ribuan itu bukan pekerjaan mudah bagi seorang Musa. Akhirnya di tengah jalan dia kelelahan, artinya kelelahan secara mental, secara fisik juga dia mulai lelah. Karena mungkin dia merasa tidak sanggup untuk membawa bangsa ini sampai ke tanah Kanaan. Nah, akhirnya pamannya yang bernama Yitro itu tadi, dia memberikan nasihat kepada Musa. Sebagai orang tua, dia memberikan nasihat kepada Musa. Katanya kepada Musa, kalau engkau memimpin bangsa ini sendirian, engkau akan kelelahan. Tetapi cobalah dibagi. Kau ambil beberapa orang yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang tidak menerima suap,
Nah, artinya orang-orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, kau pilihlah di antara mereka. Lalu ada yang memimpin 1000 orang. Nah, terus ada yang memimpin 100 orang, ada yang memimpin 50 orang, ada yang memimpin 10 orang. Jadi dibagi. Untuk apa dibagi? Tadi kita sudah baca di sini, agar kalau terjadi permasalahan di dalam bangsa Israel, di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan itu, permasalahan itu tidak semuanya diadukan kepada Musa sebagai pemimpin. Artinya masalah yang kecil mereka bisa selesaikan di bawah. Misalnya ada masalah di tingkat yang 10 orang tadi, mereka bisa menyelesaikannya di situ. Tidak harus selalu kepada Musa. Artinya Musa biar fokus untuk mencari jalan yang terbaik, mencari cara gimana supaya bangsa ini keluar dari Mesir dan sampai ke tanah Kanaan. Walaupun kita tahu nanti di perjalanan bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Musa tidak sampai di tanah Kanaan. Musa itu perjalanannya hanya sampai Gunung Nebo di puncak Pisgah. Di situ hanya perjalanan sampai di situ, dan setelah itu setelah Musa meninggal baru kepemimpinannya digantikan oleh Joshua dan Kaleb. Dan Joshua yang Kaleb sebagai pemimpin itulah yang sampai di tanah Kanaan. Nah, memang kalau kita baca kitab Keluaran ini memang itu menceritakan bagaimana proses bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu kita bisa temukan semua di kitab Keluaran. Apa hubungannya sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita warga GBKP, sebagai anak-anak tanggung, sebagai anak-anak remaja? Apa hubungannya bacaan kita di pagi hari ini? Tentu sebagai anak-anak kami, anak-anak KKR, anak tanggung, anak remaja, kita juga sering mendapatkan nasihat dari orang tua. Itu itu sering, bukan hanya sering kali, bahkan udah berulang kali kita diberikan nasihat atau arahan oleh orang tua. Bukan hanya kadang orang tua, kadang kita ketemu dengan bibi, kadang ketemu kita dengan paman kita juga, dia juga memberikan nasihat yang baik. Sebagai orang tua, tentu dia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Tidak mungkin dia memberikan nasihat-nasihat atau ajaran yang tidak baik kepada kita sebagai anaknya. Kita sebagai anak tentu wajib juga mendengarkan apa nasihat yang dinasihatkan oleh orang tua kita. Baik itu paman atau bibi kita juga, itu kan sebagai orang tua juga. Walaupun ada ada orang tua yang tidak memberikan nasihat yang tidak baik, itu kan cuma di film-film aja yang banyak ya. Yang drama-drama Korea. Siapa yang sendiri suka drama Korea? Anak remaja suka semua kan? Nah, jadi abang kemarin bingung di rumah kan? Abang di rumah. Jadi kakak Jessica kan masih kelas tanggung tuh. Abang bingung. Blackpink kan? Abang bingung kan? Ini kenapa kakak ngomong Blackpink mulu kan? Nanti kalau saya tanya pasti dibilangnya bapak kepo katanya gitu kan? Jadi abang nggak tanya. Jadi abang bukalah di YouTube. Abang buka YouTube Blackpink. Oh ternyata itu grup band asal Korea itu yang personilnya cewek semua kan. Nah itu, ya begitu. Itulah anak-anak zaman sekarang. Nah kalaupun ada yang menasihatkan diajarin anaknya yang kurang baik, nah itu kan cerita-cerita film itu. Kalau orang Karo nggak ada yang kayak gitu. Orang Karo itu pasti memberikan arahan yang baik, yang terbaik semua anak-anaknya. Bahkan orang-orang tua orang Karo itu orang-orang tua yang powerful semua. Dia rela nggak beli baju aja, yang penting anaknya bisa sekolah, yang penting anaknya sehat-sehat, yang penting anaknya nggak kalah sama anak orang lain. Dia nggak usah beli baju, beli sandal juga nggak usah, nggak apa-apa gitu. Itu orang-orang tua orang Karo itu super power semua, powerful pokoknya dah. Nah itu, jadi dengarkanlah itu nasihat-nasihat dari orang tua itu yang terbaik untuk anak-anaknya semua. Nggak mungkin dia memberikan nasihat yang kurang baik. Itulah yang hikmat dan pelajaran yang bisa kita pelajari dari pelajaran kita di pagi hari ini dari seorang paman Musa yang bernama Yitro tadi. Dia memberikan nasihat kepada Musa dan Musa mendengarkan nasihat pamannya itu dan terbukti memang nasihat pamannya itu adalah berhasil dan Musa berhasil melakukan. Terbukti ketika bangsa Israel di perjalanan menuju tanah Kanaan itu kita bisa dibaca di Alkitab juga, ketika dia berperang melawan bangsa Amalek.
Musa hanya naik ke puncak gunung dan mengangkat tongkatnya seperti ini. Dia mengangkat tongkatnya doang. Yang berperang di bawah bangsa Israel. Dia hanya sebagai pemimpin. Dia mengangkat tongkatnya. Dan bangsa itu menang melawan bangsa Amalek. Dan dengan dibagi-bagi kelompok di dalam perjalanan itu. Dan sama, pemerintahan Indonesia ini juga mungkin belajar mengambil yang apa tidak ada di dalam Alkitab juga, di dalam sistem Jetro ini tadi. Kita lihat aja kepolisian di misalnya sistem kepolisian di Republik Indonesia ini, kan ada Polda kan, itu yang tertinggi di sana Polda kan. Nah, terus di bawahnya ada Kapolres, terus ada Kapolsek, terus di bawahnya lagi ada Babinsa dan segala macam. Untuk memudahkan pekerjaan sih sebenarnya. Intinya dengan pembagian tugas-tugas masing-masing itu kita bisa memudahkan pekerjaan. Kalau sekarang mungkin masih ada juga kali di sekolah ya, ada namanya kerja kelompok kan, dibagi-bagi gitu kan, ada pekerjaan-pekerjaan atau materi-materi yang harus diselesaikan misalnya dibagi ke beberapa kelompok. Kalau di zaman abang sekolah dulu itu masih sering, karena kan kalau bedanya di zaman kami dulu sekolah sebagai orang tua dan di abang juga masih ngerasakan belum di seperti sekarang. Kalau kita ada yang nggak tahu, tinggal searching aja di Google, kita tanya di situ bisa ketemu jawabannya. Kalau zaman dulu kan enggak, kita harus bertanya kepada orang. Kalau yang si A kita tanya nggak tahu, kita tanya lagi ke si B. Kalau si B nggak tanya, kita ada lagi teman. Terkadang kita suka kerja kelompok gitu, belajar untuk saling bertanya doang. Tapi kan sekarang zamannya sudah beda. Kalau udah lebih ke sendiri-sendiri karena semuanya bisa didapatkan di internet seperti itu. Tapi kan di sekolah juga masih sering abang lihat di beberapa sekolah gitu kan, masih suka ada kerja kelompok juga seperti itu. Sebenarnya itu tujuannya untuk lebih kompak juga, kalau ada untuk mengenali pribadi teman kita juga secara dekat. Jadi kalau ada kekurangan teman kita tahu, oh temanku yang ini seperti ini, jadi kita bisa menjaganya agar kita tetap kompak. Kalau teman yang ini punya kelebihan seperti ini, oh teman saya seperti ini. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik begitu. Nah, jadi demikianlah firman Tuhan yang akan bisa bagikan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam pribadi kita, di dalam pribadi anak-anak KKR kami, dan juga kami sebagai guru juga bisa bertumbuh selalu firman Tuhan di hati kita. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup dulu firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah belajar sebagian daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa dengan pamannya yang bernama Yitro, bagaimana Tuhan mengajarkan tentang pembagian-pembagian tugas dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak, materaikan setiap firman Tuhan yang kami dengar, agar firman itu bisa bertumbuh di dalam pribadi kami. Doa kami ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian kita, kami bawa korban pujian. Aku dipersiapkan lightingnya deh. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Oke, adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita satukan hati kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengar bisa termater dalam pribadi kami masing-masing, pribadi kami guru-guru KKR, pribadi kami anak-anak KKR kami juga bisa termater setiap firman yang kami dengar, agar firman itu bisa menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi, perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Bapak, kami juga telah memberikan persembahan di pagi hari ini. Terimalah persembahan yang kami berikan Bapak untuk perkembangan gerejamu. Berkati juga yang ada pada kami, agar kami selalu lebih mampu, lebih bisa lagi memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk doa syafaat kami pada pagi hari ini juga, kami berdoa kepada semua orang tua kami, orang tua KKR kami, orang tua guru-guru juga. Semua kami doakan Bapak, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki dalam kehidupannya juga Bapak, agar melalui apa yang mereka dapat di dalam setiap kehidupan, mereka senantiasa mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga kepada anak-anak KKR kami, di dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati, biarpun ibadah saat ini masih melewat online Bapak, tidak mengurangi semangat mereka dalam belajar. Tetap berikan kepintaran kepada mereka semua Bapak, agar mereka bisa mengikuti sekolah online ini dengan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Kami berdoa juga kepada semua guru-guru KKR, baik yang hadir di sini, baik pun yang tidak bisa hadir di sini. Mungkin ada yang sedang sakit juga, Tuhan berikan kesembuhan. Mungkin ada yang hatinya juga sedang lelah, Tuhan berikan penghiburan Bapak. Semua kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam segala pergumulan guru KKR juga, masing-masing Bapak kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Kami berdoa juga kepada pemerintahan kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai terbawah Bapak, dalam masa pandemi seperti ini, agar memampukan pemerintah kami untuk menangani, memberikan yang terbaik, agar semua apa yang terjadi di negeri ini bisa semua cepat berlalu, agar kembali normal seperti biasa. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Inilah doa kami, inilah persembahan kami Bapa. Di atas semua ini, ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepadamu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Mata Tuhan Melihat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.